Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Amanda Puspitasari dengan nomor induk mahasiswa 19520000003 kelas 5A PGSD Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas atau PTK. Pemahaman penelitian tindakan kelas. Pengertian penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas berasal dari bahasa Inggris, yaitu Classroom Action Research, yang berarti penelitian dengan melakukan tindakan yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Pertama kali, penelitian tindakan kelas diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1946, yang selanjutnya dikembangkan oleh Stephen R. Kemmis, Robin M. C. Teichert, John Elliott, Dave Abbott, dan lain-lainnya. Secara lebih luas, penelitian tindakan diartikan sebagai penelitian yang berorientasi pada penerapan tindakan dengan tujuan peningkatan mutu atau pemecahan masalah pada sekelompok subjek yang diteliti dan mengamati tingkat keberhasilan atau akibat tindakannya, untuk kemudian diberikan tindakan lanjutan yang bersifat penyempurnaan tindakan atau penyesuaian dengan kondisi dan situasi sehingga diperoleh hasil yang baik. Karakteristik penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK memiliki karakteristik tersendiri sebagai pembeda dengan penelitian-penelitian lainnya. Adapun beberapa karakteristik tersebut adalah: yang pertama, PTK hanya dilakukan oleh guru yang memahami bahwa proses pembelajaran perlu diperbaiki dan ia terpanggil jiwanya untuk memberikan tindakan-tindakan tertentu untuk membenahi masalah dalam proses pembelajaran dengan cara melakukan kolaborasi. Menurut Usman, dalam Daryanto 2011-2, guru dengan kompetensi tinggi merupakan seorang yang memiliki kemampuan dan keahlian serta keterampilan dalam bidangnya, sehingga ia dapat melakukan fungsi dan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik dengan maksimal. Yang kedua, refleksi diri. Refleksi merupakan salah satu ciri khas PTK yang paling esensial, dan ini sekaligus sebagai pembeda PTK dengan penelitian lainnya yang menggunakan responden dalam pengumpulan data. Sementara dalam PTK, pengumpulan data dilakukan dengan refleksi diri. Tahir 2012-80. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas dilaksanakan di dalam kelas sehingga interaksi antara siswa dan guru dapat terfokuskan secara maksimal. Kelas yang dimaksud di sini bukan hanya ruang yang berupa gedung, melainkan tempat berlangsungnya proses pembelajaran antara guru dan murid. Suyadi 2012-6. Yang keempat, PTK bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran secara terus-menerus. PTK dilaksanakan secara berkesinambungan di mata setiap siklus, mencerminkan peningkatan atau perbaikan. Siklus sebelumnya merupakan patokan untuk siklus selanjutnya, sehingga diperoleh model pembelajaran yang paling baik. Daryanto 2011-6. Yang kelima, PTK merupakan salah satu indikator dalam peningkatan profesionalisme guru, karena PTK memberi motivasi kepada guru untuk berpikir dan sistematis, membiasakan guru untuk menulis dan membuat catatan yang dapat. Kemudian di mana semua itu dapat menunjang kemampuan guru dalam pembelajaran. Daryanto 2011-6. PTK bersifat fleksibel sehingga mudah diadaptasikan dengan kelas. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak monoton oleh satu model saja. Tahir 2012-81. Yang ketujuh, PTK menggunakan metode kontekstual. Artinya,
variabel-variabel yang akan dipahami selalu berkaitan dengan kondisi kelas itu sendiri, sehingga data yang diperoleh hanya berlaku untuk kelas itu saja dan tidak dapat digeneralisasikan dengan kelas lain. Tahir 2012-81. Yang kedelapan, PTK dalam pelaksanaannya terbagi dalam beberapa pembagian waktu dan siklus. Sukardi 2011-212. Yang kesembilan, PTK tidak diatur secara khusus untuk memenuhi kepentingan penelitian semata, melainkan harus sesuai dengan program pembelajaran yang sedang berjalan di kelas tersebut. Sanjaya 2010-34. Yang terakhir, menurut Ibnu dalam Ahib 2019-16 memaparkan bahwa PTK memiliki karakteristik dasar, yaitu A. Dalam pelaksanaan tindakan berdasarkan pada masalah yang dihadapi guru. Yang B. Adanya perpaduan dalam pelaksanaannya. C. Peneliti sebagai media yang melakukan refleksi. Yang D. Bertujuan memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktik instruksional. Yang E. Dalam pelaksanaan terbagi beberapa siklus atau periode. Tujuan penelitian tindakan kelas. Dalam pelaksanaannya, PTK diawali dengan kesadaran akan adanya permasalahan yang dirasakan mengganggu yang dianggap mengalami pencapaian tujuan pendidikan sehingga ditengarai telah berdampak kurang baik terhadap proses dan atau hasil belajar peserta didik dan atau implementasi sesuatu program sekolah. Bertolak dari kesadaran mengenai adanya permasalahan tersebut yang besar kemungkinan masih tergambarkan secara kabur. Guru kemudian menetapkan fokus permasalahan secara lebih tajam, kalau perlu dengan mengumpulkan tambahan data lapangan secara sistematis dan atau melakukan kajian pustaka yang relevan. Metode alat pengumpulan data. Penelitian tindakan kelas merupakan proses pengkajian melalui sistem berdaur atau siklus dari berbagai kegiatan pembelajaran. Alur pelaksanaan PTK seperti berikut. 1. Planning atau rencana. Rencana merupakan kegiatan pokok pada tahap awal yang harus dilakukan guru sebelum melakukan PTK. A. Identifikasi masalah. Pertanyaan yang mungkin timbul bagi guru pemula PTK adalah bagaimana memulai penelitian tindakan kelas. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama yang harus dimiliki guru adalah perasaan ketidakpuasan terhadap praktek pembelajaran yang selama ini dilakukannya. Yang B. Analisis masalah. Setelah memperoleh permasalahan-permasalahan melalui proses identifikasi tersebut, maka guru peneliti selanjutnya melakukan analisis terhadap masalah-masalah tersebut untuk menentukan urgensi penyelesaiannya. C. Perumusan masalah. Setelah mengidentifikasi dan menganalisisnya, maka guru selanjutnya perlu merumuskan permasalahan secara lebih jelas, spesifik, dan operasional. D. Formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan. Alternatif perbaikan yang akan ditempuh dirumuskan dalam bentuk hipotesis tindakan, yaitu dugaan mengenai perubahan perbaikan yang akan terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Jadi, hipotesis adalah alternatif yang diduga dapat memecahkan masalah yang ingin diatasi dengan penyelenggaraan PTK. E. Persiapan pelaksanaan tindakan. Sebelum dilaksanakan penelitian, peneliti perlu melakukan berbagai persiapan sehingga komponen yang direncanakan dapat dikelola dengan baik. Yang kedua, action atau pelaksanaan tindakan. Jika semua perencanaan tindakan telah disiapkan, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan OCUS-O, tindakan perbaikan yang telah direncanakan dalam situasi yang OCUS. Kegiatan pelaksanaan tindakan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dan pada saat yang bersamaan, kegiatan pelaksanaan tindakan ini juga diikuti dengan kegiatan observasi. 3. Observation atau pengamatan. Pengamatan ini berfungsi untuk melihat dan mendokumentasikan pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh tindakan dalam kelas. Hasil pengamatan ini merupakan dasar dilakukannya refleksi sehingga pengamatan yang dilakukan
harus dapat menceritakan keadaan yang sesungguhnya. Dalam pengamatan, hal-hal yang perlu dicatat oleh peneliti adalah proses dari tindakan, efek-efek tindakan, lingkungan, dan hambatan-hambatan yang muncul. Kemudian, 4. Reflection atau refleksi. Refleksi di sini meliputi kegiatan analisis, sintesis, penafsiran atau penginterpretasian, kemudian menjelaskan dan menyimpulkan. Pelaporan hasil penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan salah satu cara yang strategis bagi guru untuk memperbaiki layanan pendidikan yang harus diselenggarakan dalam konteks pembelajaran di kelas dan peningkatan kualitas program sekolah secara keseluruhan. Hal itu dapat dilakukan meningkatkan tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik dan pembelajaran di kelas secara berkesinambungan. Contoh judul-judul penelitian tindakan kelas. 1. Profesionalisasi guru melalui penelitian tindakan kelas. 2. Upaya meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan tindakan kelas. 3. Aplikasi model-model pembelajaran dalam tindakan kelas. Yang keempat, penelitian tindakan kelas atau PTK, solusi alternatif problematika pembelajaran. Cukup sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.